Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulinadia Anggraini. Kali ini saya akan membahas materi dari buku Classical Dynamics of Particle and System for the Fritz X Explanation. 1.4 Property of Rotation Metric atau dasar trigonometri untuk rotasi. Di sini dibahas trigonometri terkait rotasi di ruang 3D. Seperti sebuah garis didefinisikan dengan sudut terhadap sumbu koordinat dan kosinus dari sudut-sudut ini atau disebut sebagai cos alfa, cos beta, dan cos gamma. Digunakan untuk mendeskripsikan orientasi garis tersebut. Rumus yang digunakan adalah cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1. Lalu, untuk rotasi koordinat didefinisikan oleh kosinus dari sudut-sudut antara sumbu koordinat yang baru dan lama. Kondisi utama untuk rotasi adalah bahwa sumbu koordinat saling ortogonal atau tegak lurus. Metrik transformasi untuk sistem koordinat ortogonal memiliki kondisi ortogonalitas di mana kosinus arah memenuhi persamaan tertentu untuk menjaga hubungan sudut yang tepat. Ditunjukkan bahwa metrik transformasi harus mematuhi kondisi ortogonalitas untuk menjaga sistem koordinat tetap ortogonal. Setelah rotasi, hal ini berarti bahwa metrik rotasi memiliki sifat khusus, yaitu memenuhi persamaan yang disebut dengan persamaan Kronecker delta, yaitu sigma lambda sama dengan sigma jk metrik. Rotasi ini harus menjaga panjang garis sudut antara garis tetap sama sebelum dan sesudah rotasi seperti pada gambar berikut. Pada gambar A, menunjukkan sebuah garis yang melewati titik asal dengan sumbu sudut alfa, beta, dan gamma terhadap sumbu koordinat x1, x2, dan x3. Pada gambar B, menunjukkan penambahan garis lain yang didefinisikan oleh sudut alfa, beta, dan gamma akan terhadap sumbu koordinat yang sama, di mana garis kedua ini membentuk sudut tertentu dengan garis pertama. Ini menunjukkan konsep kosinus dari sudut antara dua garis. Dua garis pada gambar berikut menunjukkan sumbu koordinat x1 dan x2 diputar dengan sudut theta, tetapi titik P tetap di tempat atau garis putus-putus, menunjukkan posisi P setelah rotasi. Namun koordinatnya berubah untuk di gambar B. Sumbu koordinatnya xn1, xn2 merupakan sumbu baru setelah rotasi sebesar theta. Perubahan sistem koordinat ini menunjukkan efek dari rotasi sumbu kedua gambar. Tadi menggambarkan konsep rotasi dalam ruang, di mana sumbu-sumbu x1 dan x2 diputar pada sudut tertentu atau theta terhadap titik asal dan perubahan koordinat titik dalam sistem baru. Secara umum, gambar-gambar tadi membantu menjelaskan visualisasi metrik dan perubahan koordinat dalam ruang dua dimensi. (1.5) Metric operation. Yang pertama ada metrik kolom dan baris. Dicontohkan seperti x sama dengan x1, x2, x3 itu menurun, dan juga x sama dengan x1, x2, x3 secara mendatar. Yang kedua yaitu persamaan metrik dengan contoh x1 aksen sama dengan sigma lambda IC, XC, X aksen sama dengan lambda X, X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen sama dengan lambda 11, lambda 12, lambda 13, lambda 21, lambda 22, lambda 23, lambda 31, lambda 32, lambda 33. X1, X2, X3 menghasilkan persamaan X1 aksen sama dengan lambda 11 kali 1 ditambah lambda 12 X2 ditambah lambda 13 X3. X2 sama dengan lambda 21 X1 ditambah lambda 22 X2 ditambah lambda 23 X3. X3 aksen sama dengan lambda 31 X1 ditambah lambda 32 X2 lambda 33 X3. Serta yaitu perkalian metrik jika ada metrik
A yaitu 3, min 2, 2, 4, min 3, 5, dan metrik B yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, C, dan jika mereka berdua dikalikan maka nilai C atau A sama dengan 3A min 2D plus 2G, 3B min 2E plus 2H, 3C min 2F plus 2J, 4A min 3D plus 5G, 4B min 3E plus 5H, 4C min 3F plus 5J. Further definition yang pertama yaitu metrik transpose adalah metrik yang diperoleh dari metrik asli yang menukar barisan dengan menjadi kolom notasi yang digunakan untuk transpose metrik adalah A kuadrat T. Metrik identitas adalah metrik yang jika dikalikan dengan metrik lain tidak mengubah metrik tersebut. Metrik identitas untuk metrik 2 kuadrat 2 ditulis sebagai metrik 1 sama dengan 101. Metrik ortogonal adalah metrik yang memenuhi syarat bahwa perkalian antara metrik tersebut dengan transposnya menghasilkan metrik identitas. Ditulis sebagai A kuadrat T sama dengan I. Untuk kasus metrik ortogonal 2 kuadrat 2, persamaan ini dijelaskan lebih lanjut, di mana lambda atau lambda kuadrat T sama dengan 1. Sehingga untuk metrik ortogonal transpose dari metrik tersebut sama dengan inverse, yaitu lambda T sama dengan lambda kuadrat min 1 metrik. Metrik inverse adalah metrik yang jika dikalikan dengan metrik aslinya akan menghasilkan metrik identitas. Notasi untuk metrik inverse adalah A kuadrat min 1. Untuk metrik ortogonal inverse sama dengan transposenya. Berikut adalah ringkasan sifat-sifat operasi metrik. Yang pertama, perkalian metrik tidak komutatif yaitu AB dikali B. Kasus metrik dan inversenya A kuadrat min 1 sama dengan A kuadrat min 1. A sama dengan 1. Metrik identitas selalu komutatif. 1A sama dengan A1 sama dengan A. Perkalian metrik asosiatif metrik AB sama dengan A. Metrik BC, metrik penjumlahan, metrik hanya bisa dilakukan jika kedua metrik memiliki dimensi yang sama. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian dari kedua metrik. Geometrical significance of transformation metric. Yang pertama yaitu rotasi koordinat pada sumbu Z atau metrik rotasi pertama. Dipertimbangkan rotasi sebuah objek berlawanan arah jarum jam sebesar sudut θ di sekitar sumbu Z. Metrik rotasi digunakan dalam hal ini dinyatakan sebagai θ sama dengan cos θ min sin θ 0 sin θ cos θ. Metrik ini menggambarkan bagaimana sebuah vektor di ruang 3 dimensi akan berubah ketika diputar pada sumbu Z. Elemen-elemen metrik ini terdiri dari nilai trigonometri seperti cos, θ, dan sin θ yang mengontrol rotasi pada bidang XY, sementara komponen Z tetap tidak berubah pada gambar, menunjukkan visualisasi rotasi pada sumbu Z terdapat vektor di bidang XY yang diputar berlawanan arah jarum jam sebesar sudut θ. Setelah rotasi, posisi baru dari vektor ditunjukkan sesuai dengan transformasi yang diberikan oleh metrik. Rotasi yang kedua yaitu kombinasi transformasi. Rotasi selanjutnya dilakukan rotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat pada sumbu Z diikuti dengan rotasi 90 derajat pada sumbu X.
Untuk mendapatkan transformasi total kedua rotasi ini dikombinasikan. Hal ini dijelaskan melalui perkalian metrik transformasi K aksen sama dengan AZ AX K. Dalam hal ini, urutan operasi sangat penting karena perkalian metrik tidak komutatif. Artinya, urutan rotasi akan mempengaruhi hasil akhirnya. Pada gambar memperlihatkan sistem koordinat yang mengalami rotasi pertama pada sumbu Z. Kemudian diikuti dengan rotasi pada sumbu X. Gambar menunjukkan efek terhadap dari rotasi di mana rotasi pertama memutar objek di bidang XY dan rotasi kedua memutar objek di sekitar sumbu X. Hasil akhirnya adalah posisi koordinat yang berubah akibat gabungan dua rotasi tersebut. Yang ketiga yaitu refleksi pada sumbu selain rotasi. Refleksi juga merupakan transformasi geometris yang penting dapat dipresentasikan oleh metrik refleksi terhadap sumbu X. Dijelaskan dengan metrik transformasi metrik AZ sama dengan 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, min 1. Metrik ini menggambarkan bagaimana komponen Z berubah tanda, sementara komponen X dan Y tetap sama. Refleksi ini memetakan objek ke sisi yang berlawanan terhadap sumbu Z pada gambar, menggambarkan sebuah benda yang mengalami refleksi terhadap sumbu Z, dan kemudian X objek berpindah tempat sesuai dengan refleksi yang terjadi pada masing-masing sumbu, seperti yang dipresentasikan oleh metrik refleksi. Yang keempat yaitu rotasi pada sumbu Y. Setelah membahas rotasi pada sumbu Z, rotasi pada sumbu Y juga dipertimbangkan. Metrik yang digunakan untuk rotasi pada sumbu Y adalah RJ theta sama dengan cos theta sin theta 010 min sin theta cos theta. Ini mempengaruhi komponen X dan Z, sedangkan komponen Y tetap tidak berubah pada gambar, menunjukkan sistem koordinat yang mengalami rotasi sebagai sudut theta di sekitar sumbu Y. Rotasi ini mengubah orientasi objek di ruang 3 dimensi, di mana komponen X dan Z diputar, tetapi komponen Y tetap konstan. Yang kelima yaitu refleksi terhadap sisi benda. Bagian ini juga membahas tentang refleksi terhadap tepi atau sisi objek. Misalnya refleksi terhadap sisi X sama dengan 0. Dapat dipresentasikan oleh metrik transformasi. Hal ini memberikan representasi matematis tentang bagaimana sebuah objek berubah ketika direfleksikan di tepi tertentu pada gambar, memperlihatkan refleksi objek terhadap tepi atau sisi tertentu. Hasil refleksi menunjukkan bagaimana objek terbalik setelah diterapkan transformasi tersebut, sesuai dengan hukum refleksi geometris. (1.8) Definition of scalar and a factor in terms of transformation property. Definisi skalar adalah kuantitas yang tetap sama meskipun terjadi perubahan pada sistem koordinat, seperti rotasi atau translasi. Contoh skalar adalah suhu, massa, dan energi. Dalam transformasi, skalar tetap tidak berubah, sedangkan vektor didefinisikan sebagai kuantitas yang berubah ketika sistem koordinat berubah. Transformasi ini diwakili oleh rotasi kecil pada sistem koordinat dengan menggunakan metrik transformasi yang mengubah arah vektor, tetapi mempertahankan besaran relatifnya. Persamaan untuk transformasi kecil, rotasi pada koordinat x1 aksen sama dengan x1 sigma xc, di mana ini adalah elemen dari metrik transformasi kecil, digunakan untuk menggambarkan bagaimana vektor berubah jika suatu kuantitas mengikuti hukum transformasi vektor ini, maka vektor sejati, sedangkan yang tidak mengikuti adalah post vektor.
1.9 Elementary Scalar and for Operation. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Dua vektor A dan B bisa dijumlahkan dengan menjumlahkan komponen-komponen mereka secara individu. Contohnya A plus B sama dengan AX plus BX, atau AY plus BY, atau AZ plus BZ. Yang kedua, perkalian skalar dengan vektor mengalihkan vektor A dengan skalar C, menghasilkan vektor baru dengan komponen-komponen diperbesar atau diperkecil oleh skalar. Contohnya CA sama dengan CAX, CAY, dan CAZ. Yang ketiga, produk atau produk titik dot produk adalah dua vektor A dan B menghasilkan skalar AB sama dengan metrik A, metrik B, cos theta, di mana theta adalah sudut antara kedua vektor. Yang terakhir adalah cross produk atau produk silang. Produk silang antara dua vektor A dan B menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor asal metrik. AB sama dengan metrik A. Metrik B sin theta cross produk digunakan untuk menghitung momen gaya yang kuantitas fisik lainnya dalam 3 dimensi. 1.10 Scalar product of two vector dot product atau produk titik yang merupakan salah satu operasi vektor paling dasar. Dot product antara dua vektor menghasilkan skalar yang bergantung pada panjang kedua vektor dan sudut di antara mereka. Rumus dasarnya yaitu AB metrik A metrik B cos theta. Jika sudut theta sama dengan 0 derajat, maka dot produk akan maksimum karena cos theta sama dengan 1, yang berarti kedua vektor searah sebaliknya. Jika sudut theta sama dengan 90 derajat, maka dot produk akan 0 karena cos 90 derajat sama dengan 0, yang berarti kedua vektor tegak lurus. Pada gambar persamaan yang ditampilkan menjelaskan bagaimana produk titik dua vektor A dan B, yaitu AB merupakan skala transformasi vektor A dan B ke dalam bentuk komponen-komponennya, menghasilkan rumus produk titik A aksen kali B aksen sama dengan A kali B sama dengan sigma A B. Ini membuktikan bahwa produk titik tersebut tetap skalar meskipun mengalami transformasi koordinat. Produk titik ini juga tidak berubah nilainya dalam berbagai sistem koordinat di bagian akhir. Juga ditunjukkan bahwa panjang atau magnitud vektor A atau posisi vektor A dinyatakan dengan A sama dengan A kuadrat kali A sama dengan akar S1 A kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat. Pada gambar selanjutnya ditampilkan dua vektor, yaitu vektor A yang merupakan vektor posisi dari suatu titik, yaitu X1, X2, X3, dan vektor B yang juga merupakan vektor posisi dari titik lain, X1, vektor X2, vektor X3, vektor AB. Vektor AB adalah vektor yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jarak antara kedua titik adalah panjang dari vektor perbedaan AB, yang dapat dihitung dengan A min B sama dengan akar kuadrat A min B. A min B sama dengan akar kuadrat sigma X1 min X1. Vektor ini menunjukkan bahwa jarak antara dua titik di ruang koordinat tetap tidak berubah ketika dilakukan transformasi ortogonal atau transformasi yang mempertahankan sudut dan jarak. Dengan kata lain, transformasi ortogonal bersifat mempertahankan jarak, sehingga tidak merubah besaran vektor sebagai panjang dan jarak antara. Titik 1, unit for vektor satuan, adalah vektor yang memiliki panjang 1 dan digunakan untuk menentukan arah sepanjang sumbu koordinat tertentu. Misalnya, 1.12 for product of two for perkalian vektor antara dua vektor AB digunakan untuk menghitung vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang diproyeksikan secara matematis. Hasil dari perkalian vektor dua vektor ini adalah sebuah vektor yang baru dinyatakan sebagai C sama dengan AB, dengan komponen vektor C diberikan oleh C1 sama dengan sigma J sama dengan 1 sigma K sama dengan 1, merupakan simbol Levi-Cita yang digunakan dalam notasi matematika untuk menghitung determinan dan vektor silang dalam sistem koordinat 3 dimensi. Simbol ini memiliki aturan sebagai berikut.
Jika permutasi dari indeks adalah siklis positif seperti 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, maka min 1. Jika permutasi dari indeks adalah siklis negatif, maka indeks sama panjang vektor hasil perkalian silang jika dua vektor A dan B memiliki sudut theta di antara mereka. Maka besarnya vektor hasil perkalian silang diberikan oleh C sama dengan A kali B sin theta. Perkalian silang ini menghasilkan vektor C yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh A dan B. Pada gambar ditunjukkan representasi grafis dari hasil perkalian silang antara dua vektor A kali B vektor C, yang merupakan hasil perkalian silang tersebut tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh A dan B. Panjang C ditentukan oleh luas jajaran genjang yang dibentuk oleh A dan B pada gambar. Gambar tersebut vektor A dan B ditunjukkan dalam suatu bidang, sedangkan vektor hasil C berada tegak lurus terhadap bidang tersebut. Hal ini menegaskan bahwa hasil perkalian silang dari dua vektor menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor asal. (1.30) Differentiation of vector with respect to a scalar. Yang bergantung pada variabel skalar jika melakukan diferensi P terhadap S. Hasilnya juga merupakan skalar, artinya sistem koordinat X1 adalah X1 aksen. Nilai akan sama, yaitu PI sama dengan PI dan S sama dengan X aksen, sehingga diperoleh dP per ds sama dengan dP aksen per ds aksen. Selanjutnya kita akan melakukan diferensi vektor A terhadap skalar S. Komponen vektor A dapat berubah ketika sistem koordinat berubah, sehingga kita punya hubungan transformasi komponen vektor, yaitu AI aksen sama dengan sigma C lambda. Sigma C lambda untuk membalit interpretasi geometris dari vektor. Diasumsikan bahwa A merupakan fungsi kontinu dari variabel S, yaitu fungsi ini dapat digambarkan sebagai kurva kontinu gamma. Seperti pada gambar, pada titik P variabel memiliki nilai tertentu, sedangkan di titik H nilai variabel S adalah S. S plus delta S perubahan vektor A antara dua titik tersebut dilambangkan dengan delta A. Secara matematis, turunan dari A terhadap S diberikan oleh dA per ds sama dengan limit delta S. Pada gambar ini terlihat kurva delta S yang merespon jalur dari vektor A titik P adalah posisi awal dengan variabel S, sedangkan titik H menunjukkan perubahan kecil delta S pada S plus delta S di Q, berbeda dengan vektor di P dengan perbedaan disebut delta A. Gambar ini memberikan visualisasi bagaimana perubahan kecil pada S mengubah vektor A sepanjang kurva. (1.14) Contoh turunan kecepatan dan percepatan. Kecepatan adalah turunan pertama dari posisi R tau T terhadap waktu tau T. Ini menggambarkan seberapa cepat dan dalam arah mana posisi suatu objek berubah. Dirumuskan dengan V T sama dengan dR T per dt. Posisi R adalah vektor yang menunjukkan lokasi suatu benda dalam ruang sebagai fungsi waktu. Kecepatan atau V adalah vektor yang menunjukkan arah dan besar perubahan posisi setiap saat. Percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau V terhadap waktu, atau turunan kedua dari posisi R. Ini menunjukkan bagaimana kecepatan objek berubah dari waktu ke waktu. Dirumuskan A sama dengan dV tau T per dt sama dengan d kuadrat
R per dt kuadrat. Kecepatan atau V berubah seiring waktu dan percepatan mengukur tingkat perubahan tersebut. Percepatan A bisa konstan seperti dalam gerak jatuh bebas atau berubah setiap waktu. Pada gambar, theta adalah unit vektor yang digunakan untuk menggambarkan arah radial dan tangensial dari gerakan partikel pada setiap titik di lintasan kurva. Lintasan yang dilalui partikel berubah seiring waktu dan unit vektor yang menunjukkan arah radial berubah sesuai dengan posisi partikel, dan lintasan perubahan R ditunjukkan oleh vektor turunan dari yang mengarah ke arah theta pada titik P1 dan P2 adalah vektor posisi partikel yang berubah seiring waktu, menghubungkan pusat koordinat ke posisi partikel pada saat tertentu. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau angular velocity adalah ukuran seberapa cepat atau suatu objek berputar atau berotasi di sekitar suatu titik atau sumbu. Ini menggambarkan laju perubahan sudut yang ditempuh oleh objek dalam gerak rotasi. Kecepatan sudut adalah vektor yang mengarah sepanjang sumbu rotasi dan besarnya menggambarkan laju perubahan sudut theta terhadap waktu. Pada gambar menggambarkan partikel yang bergerak pada suatu lintasan melingkar dengan jaring-jaring tertentu atau R di sekitar sumbu rotasi dalam gerak rotasi. Rotasi vektor kecepatan sudut omega vektor menunjukkan seberapa cepat sudut berubah terhadap vektor. Dalam hal ini, aturan tangan kanan diterapkan. Jika jari-jari tangan kanan menunjukkan ke arah rotasi, ibu jari akan menunjukkan ke arah vektor kecepatan sudut omega. Vektor rumus dasar yang digunakan adalah vektor sama dengan omega. Vektor ini adalah persamaan penting yang menunjukkan hubungan antara kecepatan linear atau vektor, kecepatan sudut omega, vektor, dan posisi vektor. Vektor kecepatan linear F, vektor selalu tegak lurus terhadap vektor. Posisi dan arah kecepatan sudut. Persamaan di atas menggambarkan bahwa perubahan posisi delta R vektor sebanding dengan kecepatan sudut omega vektor dan posisi awal vektor. Dengan ini kita bisa melihat bagaimana rotasi infinitesimal menyebabkan perubahan posisi vektor. Pada gambar ini juga dijelaskan bahwa meskipun rotasi adalah infinitesimal, perubahan tetap dapat dinyatakan dalam bentuk vektor, di mana posisi akhir vektor mengikuti hubungan R vektor. Kemudian R vektor ditambah delta R vektor 1 kali 1 gradient operator. Operator gradient dijelaskan sebagai operator diferensial. Yang digunakan untuk menentukan arah gradien dari suatu fungsi skalar dalam transformasi. Koordinat gradien memungkinkan kita untuk mengukur bagaimana suatu fungsi berubah dalam arah yang paling curam. Gradien mengarah ke arah perubahan tercepat dari suatu fungsi divergensi, mengukur seberapa besar sebuah vektor tersebar dari suatu titik dan memberikan arah rotasi suatu vektor di sekitar titik pada gambar. Menunjukkan peta kontur 3 dimensi yang bisa dipresentasikan sebagai peta
Topografi ketinggian di suatu garis-garis kontur mewakili lokasi di mana fungsi memiliki nilai konstan, sedangkan gambar ini adalah representasi dua dimensi dari peta tersebut. Garis kontur dalam diagram ini menunjukkan tempat-tempat di mana fungsi dalam hal ini ketinggian memiliki nilai yang sama. Gambar tadi menggambarkan bagaimana gradien dari fungsi. Misalnya ketinggian permukaan menunjukkan arah perubahan. Ketinggian yang paling curam yaitu tegak lurus terhadap garis kontur gradien pada titik-titik tertentu, mengarahkan ke perubahan maksimum ketinggian pada arah tegak lurus. Ini perubahan ketinggian adalah yang paling tajam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.